seperti yang kita ketahui bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memang terkenal ceplas-ceplos dalam berbicara dan juga dikenal keras. Nah, dari sinilah muncul tuduhan bahwa Ahok ini tidak beretika yang kemudian terus meruncing dan juga bermuara pada hak angket dalam kasus APBD 2015 ini. Nah, soal gaya komunikasi inilah yang akan kami bahas pada pagi hari ini pemirsa dengan sejumlah narasumber dalam Bincang Pagi. Tetapi sebelumnya kita akan simak dulu satu informasi berikut ini. Jadi mana salahnya? Ini orang menyumbang bus, kok ditolak mesti bayar pajak? Saya nggak ngerti. Gubernur Basuki Cahayapurnama dikenal sebagai kepala daerah yang ceplas-ceplos, keras, bahkan ucapannya kadang terasa panas di telinga. Terutama bagi pihak-pihak yang berseberangan dengan dirinya, entah lawan politik, anggota lembaga lain, bahkan anak buahnya sendiri di Pemprov DKI Jakarta. Gaya komunikasi Ahok sangat berbeda dengan gaya gubernur-gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Gayanya yang frontal, reaktif, dan tanpa ampun membuatnya kini berada dalam posisi berhadapan dengan anggota DPRD DKI Jakarta. Perseteruan itu awalnya dipicu oleh sakit hati atas ucapan-ucapan Ahok, namun kemudian melebar pada aspek-aspek lainnya. Puncaknya terjadi pada mediasi yang diprakarsai oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendamaikan kedua pihak. Bukannya berdamai, justru kemarahan dan umpatan yang terdengar dari mediasi ini. Pakailah etika kalau berbicara. Nah ini saya ini anggota DPRD yang dihormati, dia juga gubernur yang dihormati. Dia sendiri tidak bisa menghormati dirinya dia sendiri. Terjadilah chaos tadi. Gaya komunikasi politik tanpa tedeng aling-aling ini harus dibayar mahal oleh Ahok dengan inisiatif hak angket oleh DPRD. Seiring dengan ketegangan ini, persoalan lain muncul dengan terabaikannya layanan publik. Menurut saya harus ada seni strategi berkompromi, bernegosiasi politik, melakukan lobby politik. Nah, kalau tidak nanti polanya sepanjang tahun akan konfrontatif. Ya, pilihannya kan konfrontatif, kencang terus, ya tidak efektif. Pemerintahan yang dirugikan adalah rakyat. Sampai kapan warga Jakarta harus menunggu hingga persoalan ini selesai? Hanya kedewasaan merekalah yang akan menjawabnya. Akankah rakyat Jakarta yang harus membayar ongkos akibat renggangnya hubungan mereka hanya karena persoalan komunikasi? Tim Liputan Metro TV. Ya, baik, langsung saja kita akan membahasnya. Saya akan ke Mas Hamdi dulu. Mas Hamdi, kalau kita lihat komunikasi ini kan merupakan sesuatu yang penting dalam segala hal, termasuk dalam politik. Kalau kita lihat dengan gaya Ahok yang mungkin di Indonesia ini bukan sesuatu yang biasa kita lihat, apakah memang tidak wajar ketika dalam komunikasi politik ini ada orang-orang misalkan seperti Ahok dengan cara bicara yang ceplas-ceplos, keras, atau memang harusnya Ahok lebih bisa membatasi diri, tetap juga berpegang teguh pada yang dikatakan santun seperti itu? Bagaimana nih Mas Hamdi? Gini, sudah lama saya tidak mendengar kata-kata santun politik itu. Dulu pernah diucapkan mantan Presiden SBY kita itu dulu persoalan kesantunan politik itu. Dulu pernah kita mengadakan diskusi yang serius dengan Doni Gahral gitu di sebuah kafe gitu. Kita mempertanyakan apa itu konsep kesantunan politik itu, ya. Kemarin itu keluar lagi waktu rapat di DPRD itu, saya nonton itu video penuhnya. Terus Pak Haji Lulung yang bicarakan, saudara gubernur harus memegang etika. Saya bilang, ini etika apa etiket yang dipersoalkan? Nah, ini penting ini, kategori dua kategori ini harus kita jernihkan dulu. Yang dipersoalkan etiket sebenarnya, sebuah tata krama, sebuah kebiasaan, sebuah tata cara bicara, tata krama, macam-macam lah etiket itu, manner lah orang bilang gitu kan, termasuk tata krama makan, tata krama, ada table manner segala, ada tata cara jalan dan seterusnya, tata cara bicara, tata krama. Etika bicara tentang persoalan lebih mendasar. Etika bicara tentang masalah pilihan-pilihan etis, ya. Jadi menyangkut apa yang benar, apa yang salah, ya. Mana yang bisa dibenarkan secara moral, mana yang tidak.
ada lagi dalam konteks politik lebih penting itu sebenarnya etika publik. Kita bicara apakah tata kelakuan kita dalam berpolitik, politisi itu taat kepada memegang etika publik. Dalam arti apa? Yang kita junjung itu kepentingan publik atas segala-galanya. Nah, pelanggaran etika publik yang paling serius apa? Korupsi misalnya. Itu jelas-jelas melukai etika publik, ya. Jadi kalau bicara etika itu bicaranya masalah dimensi etis. Nah, dalam etika publik yang lebih penting itu adalah mengedepankan kepentingan publik. Itu orang yang bisa dikatakan santun secara politik, ya. Artinya hanya etika kepada publik, tetapi kalau sesama artinya mubazir kita melihat atau tidak ada gunanya kita melihat orang punya manner yang bagus, punya etiket yang bagus, bicaranya santun, ya. Kelakuannya itu juga merugikan publik. Apa misalnya merugikan publik? Kerja tidak bertanggung jawab, etos kerja buruk, ya. Tidak ada responsibility, tidak jujur, ya, korupsi gitu ya, tidak mengedepankan kepentingan publik, kepentingan konco-konco, kepentingan kroni itu lebih dikedepankan. Gaya komunikasi politik Ahok ini bisa dikatakan wajar dan tidak perlu diubah. Kenapa sekarang Ahok mendapat tempat khusus di mata rakyat sekarang? Coba Anda lihat, kita harus jujur melihat fenomena Ahok ini mengalang dukungan di mana-mana. Karena masyarakat sudah jenuh dengan sebuah kelakuan politik yang kelihatannya santun, ya, bahasanya halus, bahasanya diplomatis, gitu ya. Tapi kelakuan-kelakuan politiknya tidak bertanggung jawab, ya, dan korupsi di mana-mana. Dan Ahok saya lebih memilih memegang etika publik ketimbang etiket tadi, ya, tata cara bicara, gitu, yang memang bisa dikeluhkan bagi sebagian orang gitu ya. Oke, Mas Abi, saya ingin tanya nih pendapat dari salah satu anggota Dewan dari DPRD DKI Jakarta, Mas Bestari Barus, yang juga pernah mengatakan untuk Ahok jaga mulut, meskipun dari fraksi Partai Nasdem sendiri sudah mencabut hak angket, tetapi Anda pernah mengatakan kepada Ahok untuk menjaga etika komunikasi dengan legislatif, sedangkan yang disampaikan oleh Mas Hamdi bahwa sebenarnya untuk etika yang penting komunikasi dengan publik yang terjalin dengan baik. Kan, saya bilang bedakan etika dengan etiket. Ada perbedaan dalam etika dan etiket. Bagaimana Anda menanggapi ini? Ya, kalau saya melihat Ahok adalah Ahok. Artinya wajar dengan gaya komunikasi yang seperti itu masih bisa diterimakah? Wajar, jadi begini, kalau dibilang wajar, tentu di dalam kita hidup berbangsa, bernegara, ini bermasyarakat ini kan ada bahkan aturan-aturan yang bahkan tidak tertulis tetapi harus kita ikuti, gitu loh. Nah, tadi kalau disampaikan soal etiket oleh Bang Hamdi tadi, saya sepakat bahwa pembicaraan ataupun apapun itu yang terbaik adalah ketika kita bisa duduk bersama membicarakan itu dalam situasi yang enak lah gitu, yang tidak saling mengecilkan, kemudian juga tidak saling menjatuhkan. Itu alangkah lebih baik. Kan banyak juga kita dengar bahwa ada ujar-ujar juga mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Maksud yang baik disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, itu akan maksimal. Maksud yang baik tetapi disampaikan dengan cara yang mungkin tidak dapat diterima oleh satu kalangan atau oleh masyarakat, ini akan menimbulkan friksi. Nah, semuanya bermaksud baik. Yang terbaik adalah ketika dapat berkomunikasi dengan lancar. Ya, kalau satu sudah mengatakan paling jago, satu mengatakan paling benar, kemudian disampaikan dengan berapi-api. Ini kan bukan masa kritis di mana harus disampaikan dengan kata-kata yang keras, bahkan cenderung kasar. Saya rasa perlu ada maksud. Saya rasa baik ya. Tadi dikatakan, wah ini lebih baik orang yang tidak santun, atau saya simpulkan seperti itu, tetapi dia tidak korupsi. Tapi kalau masalah dia korupsi atau tidak itu kan butuh pembuktian. Tapi efeknya apa sih sebenarnya kepada misalkan kepada anggota DPRD sendiri dari gaya komunikasi Ahok seperti ini? Ada di tidak DPRD efeknya? ini ada orang-orang yang baru menjabat. Jadi ketika semuanya disamaratakan, semuanya dikatakan mungkin bandit dan maling,
Sementara ketika itu orang tuanya berdoa, anak istrinya berdoa semoga ini jadi wakil rakyat yang baik, dan belum menyentuh bagian-bagian katakanlah tadi yang dituduhkan itu kan menyakitkan. Contoh beberapa teman kita, bahkan saya sendiri, ponakan saya pulang ke rumah kakak saya, Om, bagilah hasil rampokannya, kata Ahok udah banyak. Ini sesuatu yang menyakitkan, gitu loh. Dan itu yang memicu tadi mungkin bisa kita simpulkan, inilah salah satu pemicu dari komunikasi yang kurang lancar ini, sehingga hal-hal lain kemudian jadi terlibat di dalamnya secara emosional kah itu, kemudian yang lain-lain lah, yang akhirnya berujungnya juga seperti sekarang ini. Beberapa kali saya sampaikan, bahkan ketika terjadi teriakan-teriakan itu, saya sempat bertemu dengan Pak Gubernur. Waktu itu saya lagi mau ke toilet, Bang, udah bagus, saya bilang, tapi cobalah, you down sedikit lah, sampaikan dengan baik. Baik. Itu sempat saya sampaikan. Sempat juga disampaikan ke Pak Ahok. Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Saya juga ingin bertanya kepada Mas JJ Rizal. Mas Rizal juga sempat mengkritik Ahok di media sosial seperti itu ya. Nanti kami akan lanjutkan kembali, pemirsa, setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Bincang Pagi. Lagi ya. Oke, baik pemirsa, masih bersama kami di Bincang Pagi. Mas Rizal ini termasuk salah satu yang pernah mengkritik Ahok dan akhirnya juga mendapatkan serangan balik kalau tidak salah di sosial media Twitter waktu itu. Waktu itu apa yang dikritik oleh Mas Rizal? Ya saya lupa, kalau di Twitter kan kita ngomong apa juga dikritik, apa diserang begitu. Tapi menurut saya tuh situasi yang baik kok gitu. Karena kritik yang membangun seperti itu. Ya, saya anggap dialog yang wajar begitu, bahwa ada hal-hal yang sifatnya bully ya yang nggak masalah misalnya. Tapi dalam kasus Ahok ini soal komunikasi, saya pikir ada tidak sih sebenarnya dalam sejarah di Indonesia pemimpin dengan gaya seperti Ahok seperti ini? Ya, ada lebih ganas lagi malahan. Ada. Bang Ali itu lebih ganas lagi, bukan hanya omongannya ya, bukan hanya galak begitu. Kan Bang Ali itu terkenal sebagai gubernur monyet gitu. Di mana-mana kalau dia nggak senang terhadap persoalan-persoalan yang macet, yang nggak jalan, yang bermasalah begitu, dia akan teriak itu dasar monyet lo gitu. Bahkan kadang-kadang tangannya juga ikut main begitu. Jadi menurut saya, tapi dia jelas ya, artinya Bang Ali itu saya setuju dengan Pak Hamdi tadi yang bilang bahwa etiketnya mungkin Bang Ali itu galak, berangasan gitu ya. Istilahnya Pak Ramadan KH yang menulis biografi Bang Ali itu matrosna kambu, matrosna kambu. Angkatan lautnya kambu begitu. Gitu. Jadi matrosnya tuh angkatan, jadi galak sekali ya, disiplin. Saya pernah rambut saya gondrong tuh dimaki-maki sama dia di depan umum, dimaki-maki. Tapi itu saya setuju, itu etiket. Tapi soal etika Bang Ali itu kuat sekali etika. Misalnya dia ngambil uang melalui legalisasi judi. Uang legalisasi judi itu disertakan dalam laporan RAPBD. Bayangin coba. Itu etikanya menurut saya. Nah, persoalannya ada Bang Ali tidak disenangi juga seperti Ahok menurut saya, karena dia hidup di periode di mana etika itu jauh lebih penting daripada etika politik. Nah, jadi gini, kita harus ingat bahwa pasca kemerdekaan tuh ada peneliti namanya Ben Anderson ya, sejarawan. Itu bilang kita hidup di Old State New Society. Masyarakatnya baru, negara birokrasinya tuh lama. Negara birokrasi lama tuh warisan kolonial yang dijangkiti persoalan apa? Feodalisme. Dalam feodalisme, kesantunan itu luar biasa penting. Tapi bukankah etika atau komunikasi politik juga sama pentingnya juga? Itu hal yang berbeda. Seperti diterangkan sama Pak Hamdi tadi, menyangkut etika politik. Nah, ini juga menarik pelajaran dari Pak Nurholis Majid. Dia dan Natsir memperkenalkan satu kata yang disebut patsun. Bukannya kesantun, tapi patsun politik. Nah, sekarang udah hilang. Orang ributkan soal kesantunan politik. Karena apa menurut saya? Kita hidup di dalam suatu sistem birokrasi walaupun sudah reformasi, tapi sebenarnya kita hidup di sistem birokrasi yang lama, birokrasi yang dikembangkan oleh Orde Baru yang sebenarnya sangat feodal. Dan persis kayak birokrasi kolonial, banyak etiket-etiket yang dimajukan, tapi menurut saya etikanya kurang. Orang punya etiket kesantunan, kejawaan yang sangat halus, tapi korupnya gila-gilaan. Nah, itu yang hidup di Orde Baru. Dan penuh hipokrisi.
hipokrit sekali, dan itu kita bisa lihat pada hari ini gitu. Tetapi kalau kita lihat seperti sekarang ini Pak Hamdi ya, dengan gaya Ahok yang seperti ini, kita lihat kasus yang sekarang sedang bergulir saja, APBD 2015 yang akhirnya tidak selesai karena masalah komunikasi. Apakah dengan komunikasi Ahok yang meskipun secara etiket kita bisa katakan oke gitu ya, tapi etika politiknya yang tidak. Dan orang mempersalahkan etiketnya Ahok. Etiketnya Ahok, oke, gitu. tetapi Iya. dalam tapi bahwa keberpihakan Ahok kepada masyarakat, dalam konteks publik ya itu tinggi. Sama saja misalnya sekarang, kenapa orang malah apresiasi ketika Bu Risma itu marah-marah, nggak karuan itu waktu Taman Bungkul itu dirusak, dan dia mengatakan ini adalah uang APBD gitu loh. Bodoh saya tuh dibilang pemarah tidak beretiket, marah-marah di depan publik. Yang penting saya membela rakyat. Oke, tetapi apakah nantinya tidak yang akan mengganggu penting dengan masalah-masalah yang ada di DKI Jakarta memang itu? Kalau kita lihat ya, tipikal politisi Ahok ini agak sangat keluar dari mainstream. Biasanya yang paling jamak ya, politisi kita itu dalam berkomunikasi itu yang Anda bilang tadi itu, dalam tanda kutip itu memang sangat santun itu, ya, karena politisi itu harus menyenangkan semua orang, ya. Citra Tadi yang Hanta bilang itu kompromi gitu ya. Dia bisa kadang-kadang mengorbankan sesuatu yang prinsip misalnya, ya, demi katakanlah menggalang dukungan, lobby dan seterusnya. Karena apa? Politisi biasanya ukurannya nanti suksesnya itu menang, kira-kira begitu, menang di pemilu atau memenangkan dukungan di antara sesama politisi. Ahok ini agak tidak dimengerti sebenarnya. Artinya apa? Kalau Anda mau menyenangkan semua politisi, Anda harus dalam tanda kutip santun tadi. Nah, dia nggak akan ditabrak semua sama dia. Pertanyaannya dia nggak takut nggak dipilih lagi. Tapi mengagetkan, dia bilang, saya nggak takut nggak dipilih lagi 2017. Tapi gitu. pengen jadi presiden. Ya. Tapi ini juga kontradiktif gitu. Kalau Anda ingin jadi presiden, juga Anda harus menggalang kekuatan dengan semua politisi. Tentunya keluasan penting. Tapi di sini masalahnya kan begini ya. Ini ada hal yang harus diseimbangkan antara keluasan di satu pihak dengan prinsip ya satu pihak yang lain. Nah, Ahok sekarang saya lebih memilih prinsip ini. Kalau itu salah ya salah gitu ya. Kalau ini misalnya tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, soalnya dalam kasus APBD gitu ya. Memang kalau saya layani dengan baik-baik ya, teman-teman yang meminta dana-dana siluman itu pengen saya lebih fleksibel kan, lebih luas kan gitu ya. Mungkin dengan gitu saya dapat dukungan politik, tapi saya mengkhianati rakyat. Dalam konteks ini ada dilema etis ya. Saya lebih memilih yang mana? Saya lebih berpihak pada pilihan etis saya membela kepentingan publik. Dalam konteks itu, hari ini kita lihat Ahok lebih didukung oleh DPRD. Karena itu saya pikir saya setuju dengan teman saya pengamat kota Marco Kusmawijaya yang bilang dalam urusan RAPBD ini harus dibedakan. Ini bukan urusan komunikasi, juga bukan urusan kompor-komporan, tapi ini urusan korupsi. Dan menurut saya, kalau ada mudarat dan manfaatnya, Ahok teriak-teriak, ngompor-ngompor, bahkan galak seperti ini, menurut saya manfaatnya justru besar. Nggak pernah ada dalam sejarah rakyat terlibat begitu rupa untuk memperhatikan angka-angka dalam budget RAPBD. Nggak pernah ada loh. Dan sekarang menurut saya itu justru akan jadi ujian buat Ahok. Dia sudah mengedepankan etika publik. Sekarang etika publik dia terhadap program-program yang terbaik untuk Jakarta kita bisa periksa. Sekarang kita jaga semua betul nggak konsistensinya Pak Ahok. Tapi saya ingin tahu pendapat Mas Bestari, karena tadi sempat menghela nafas kayak gitu. Kenapa nih Mas Bestari? Ini sesuatu yang baru bagi saya. Apa yang barunya? Saya nggak menyangka kenapa sebetulnya kok masyarakat ini tidak mendapatkan pembelajaran yang baik, saya lihat begitu, dari perseteruan yang sedang terjadi. Tadi dikatakan bahwa yang penting Ahok programnya pro rakyat. Tadi malam di satu stasiun TV saya mendengar nih Bung Rizal ini ngomong, wong masih lebih banyak kok yang diperhatikan itu adalah kesejahteraan PNS. Kesejahteraan PNS sendiri ini di atas dari program pendidikan, gitu loh, kesehatan dan sebagainya, gitu loh. Jadi yang berpihak kepada rakyat ini justru pada hari ini kita akan bahas itu.
Jadi kalau dibilang berpihak kepada rakyat, saya juga belum dapat mengatakan apa iya berpihak kepada rakyat. Karena dari apa yang disampaikan oleh hasil evaluasi yang disampaikan oleh Kemendagri, yang harus kita bahas dalam waktu 7 hari ini, atau memakai kemudian anggaran 2014, terlalu banyak setiap lembar yang kita buka dilarang laksanakan. Dan ini yang akan saya komunikasikan mungkin nanti setelah dari sini saya akan ketemu gubernur nih. Ini gimana? Kok terlalu banyak yang dilarang, kemudian apakah ini menjadi hilang dan masyarakat tidak kebagian pelayanan sebesar hampir 20 triliun? Artinya apa yang Anda lihat dalam APBD tersebut tidak banyak yang pro rakyat justru? Saya melihatnya begini, bukan tidak pro rakyat, tetapi kok porsi kepada rakyat justru jadi sedikit dikarenakan lebih banyak berbicara tentang kesejahteraan PNS. Itulah saya bilang kenapa pentingnya. Baik. Manfaatnya, kalau dibilang nggak ada manfaatnya, manfaatnya justru jadi transparan. Kita jadi bisa terlibat. Misalnya kita tahu, oh rupanya dana yang dianggarkan untuk gaji dan tunjangan kerja pegawai pemerintah kota DKI Jakarta itu sampai 20 triliun, kemudian dikurangi jadi 16,5. Ternyata itu sangat besar sekali dibanding misalnya untuk persoalan besar Jakarta penanganan banjir, cuma 5,5 triliun gitu. Nah ini yang menurut saya, apapun persoalan dari debat RAPBD ini menurut saya itu manfaatnya besar. Karena apa? Kita jadi tahu duit kita dipakai buat apa, tepat atau tidak, sesuai tidak dengan apa yang disebut etika publik. Jadi kalau saya tambahkan, penilaiannya jangan daripada beretikakah, beretiketkah. Kalau tadi kan Pak Hamdi mengatakan yang penting masyarakat terlayani dengan baik. Tetapi ketika kita melihat itu tidak seperti itu, maka fungsi kita akan kita jalankan. Tolong jangan seperti ini. Coba, ini terlalu banyak yang dilarang. Contoh misalnya salah satu item, operasional wali kota sebesar 4 miliar per tahun. Ini kan luar biasa, ya kan? Dan itu Mendagri memberikan catatan, dilarang melaksanakan ini. Kemudian ketika yang larangan-larangan ini semuanya kalau kita jumlah nilainya triliunan, kita juga jadi khawatir loh Bang. Ketika besok harus kita katakan dirubah, sebentar dulu. Ketika harus dirubah, nanti ini saya mau ngomong sama beliau nih. Nanti kalau kita rubah ini atas persetujuan bersama dengan TAPD, kemudian Anda mengatakan lihat itu DPRD merubah-rubah lagi. Ini berbahaya loh buat kita. Mas Bestari, Mas Hamdi dan juga Mas Riza, kita harus jeda dulu. Kita jeda dulu. Setelah ini kami akan kembali pemirsa dengan pembahasan masih mengenai gaya koboi sang gubernur. Sesaat lagi tetap bersama kami di Bincang Pagi. Kami masih bersama kami di Bincang Pagi. Kita akan lanjutkan kembali. Tadi Mas Hamdi mungkin ingin menanggapi apa yang dikatakan oleh Mas Bestari sendiri, bahwa sebenarnya ketika ditelaah lebih lanjut ternyata masih banyak juga beberapa item yang ternyata tidak terlalu banyak ke arah yang pro rakyat seperti itu ya. Artinya maksud saya komunikasi kalau kita balik lagi kepada faksun politik kita di sejarawan kita dikatakan bahwa dalam etika publik itu kepentingan publik itulah di atas segala-galanya, dan untuk itu Anda sebagai pejabat publik kami angkat, kami beri mandat baik legislatif maupun yudikatif untuk membicarakan hal ihwal kepentingan kita. APBD itu urusannya kan urusan rasionalitas publik. Ya, itu ada sekian ribu, 8.000 ya mata anggaran itu. Puluhan ribu mata anggaran. Dilihat satu-satu. Ini betul nggak dibutuhkan rakyat? Ini nggak dibutuhkan rakyat. Dan Anda dengan eksekutif dan legislatif coret dong. Gitu kan? Sebenarnya duduk soalnya kan cuma sepele itu sebenarnya, kalau kita katakan sepele gitu ya. Diplototin sekian ribu mata anggaran itu dilihat, itu betul-betul rasional apa tidak. Tidak rasional, coret. Dan kita tidak perlu Ahok tanpa ada yang aling-aling bilang kan kalau ini siluman ya siluman, coret aja gitu kan. Nah, tapi kan ini memang harus disepakati oleh eksekutif legislatif karena itu manat undang-undang begitu. Jadi kalau menurut saya, kalau kita mau mengedepankan etika publik ya sudah bahas saja 48.000
mata anggaran tuh lihat satu-satu. Tetapi kalau kita fokus pada masalah APBD ini dengan gaya komunikasi Ahok yang seperti ini, dengan kita lihat juga cara berkomunikasi dari anggota dewan sendiri, ini bisa bertemu dengan, kalau kita lihat sepertinya mereka ini berbicara dengan bahasa yang berbeda gitu, Mas Andri. Memang Ahok ya secara personality itu juga kompleks, sedemikian rupa lah. Ada persoalan tadi sudah dikeluhkan sangat terlalu percaya diri gitu ya. Mungkin ada sedikit merendahkan orang lain, arogan dan seterusnya gitu ya. Tata krama yang juga masih bisa dipersoalkan ya. Tapi Ahok kan sudah begitu, ya sudah gitu loh. Tidak bisa diapa-apakan lagi gitu loh ya. Yang penting bahwa sebagai pejabat publik, Ahok memegang tinggi etika publik itu. Masalah tanggung jawab, kejujuran, ya, mengedepankan kepentingan publik, kerja keras buat publik, cukup bagi kita sebenarnya. Karena itu yang dirindukan orang selama ini, ya. Apa yang dikatakan Mukhtar Lubis tahun 74 dan bergaung sampai hari ini, bahwa kita memelihara penyakit hipokrisi itu dalam masyarakat kita secara menyeluruh gitu ya. Kelihatannya santun tapi kelakuannya brutal sebenarnya, ya kan? Santun tapi korupsi juga begitu kan. Mana yang lebih baik? Ternyata hari ini mereka kami memilih yang ini sekarang. Kalau ada pilihan gitu, kita nggak dapat dua-duanya. Seperti Anda bilang tadi kan, etikanya dapat, etikanya dapat. Kami lebih baik yang beretika publik deh, kan begitu. Nah, maka itu mendukung untuk Ahok menjadi lebih besar. Nah, kalau udah begini mungkin, kalau ada persoalan komplikasi dengan masalah hubungan antar sesama elit, ini gaya ini tidak bisa diterima, ya sudah, Ahok kan masih punya Jarod untuk mencoba melapisi, mengisi kekosongan itu. Jadi secara nggak langsung beliau mengatakan bahwa Ahok gagal berkomunikasi, pakailah Jarod. Masalah gini, masalahnya adalah masalah style kan. Orang mengeluhkan style menurut saya gitu loh. Kita tidak bisa juga menuntut orang terlalu sempurna, saya mengatakan kan ya. Ya itulah Ahok. Kekurangan Ahok adalah misalnya cara berkomunikasi dalam politiknya ini yang masih kurang. Karena Ahok lebih memilih prinsip. Ketimbang tadi basa-basi tadi. Tapi kalau kita lihat memang kalau di Indonesia dengan begitu banyak kultur, ada beberapa yang memang kalau berkomunikasi bukankah dengan nada seperti ini, seperti itu Mas Rizal? Ya saya pikir enggak juga, atau memang seperti itu? Ini kan budaya ya, ini proses yang lama bahwa seolah-olah orang pernah dulu memperkenalkan istilah Jawanisasi. Jadi seluruh Indonesia pada masa Orde Baru harus mengalami mengadopsi gaya Jawa daripada Presiden Republik daripada Indonesia yang Pak Harto. Kan gaya penuh kesantunan, senyum, senyum, smiling general, tapi di belakangnya misalnya melakukan hal-hal yang paling brutal. Nah, menurut saya sebenarnya bukan problemnya. Saya nggak pernah problem dengan Ahok cara komunikasinya, cara dia bicara. Karena apa? Saya belajar sejarah, saya pernah lihat yang lebih ganas dari Ahok. Yang terpenting adalah sejauh apa dia berjaga dengan etika publiknya. Makanya saya selalu mengkritisi, kenapa sih DPR Ahok ributin UPS, nggak ributin? Oke, UPS segitu jumlahnya, kenapa lu kasih dana banjir segini? Nah, itu loh yang mesti dikoreksi. Jadi ada dialog yang sehat bahwa duit kita dipakai untuk tujuan-tujuan yang untuk mentakbirkan etika publik. Ini juga masukan yang bagus. Kita melakukan itu sebetulnya beberapa kali juga dalam ditanyakan seperti yang sama. Contoh, kita membatalkan PMP kepada lebih dari 14 perusahaan perusahaan daerah gitu loh. Kita batalkan gitu. Ada LRT minta apa? Mana bisa ini dilaksanakan gitu kan? Banyak hal yang kita lakukan seperti itu. Tapi kan ini tidak perlu diekspos karena itu bagian dari kewajiban aja gitu. Kita laksanakan itu. Contoh, di Komisi D kita bicara tentang simpang susun di Cawang. Ya kan ada 3 bersusun, kemudian minta dananya satu lintasan itu 100 miliar lebih. Lantas saya yang bertanya pada waktu, Pak Kepala Dinas, bagaimana Anda bisa melaksanakan 3 simpang bersusun dalam tahun yang sama? Akhirnya di drop 200 miliar, SIF dapat melayani untuk yang lain. Tapi ini nggak perlu diekspos lah gitu. Itu bagian dari kewajiban kita kepada konstituen, kepada konstitusi juga yang harus kita lakukan. Kan nggak mungkin semua kalau item itu harus kita umumkan. Itu dibuka ke publik nggak perdebatan seperti itu? Nggak usah lah. Itu bagian dari kewajiban. Keberadaan kita di sana bukan untuk berkampanye. Bukan soal kampanye. Bukan juga untuk menjaga. Kita perlu melihat rasionalitas dari sebuah perdebatan tadi.
gitu. Kan kita perlu tahu gitu. Ya. Yang benar yang mana, betul. gitu. Baik. Dan ya, itu karena gini, kalau bisa dikatakan yang benar yang mana begini, seluruh rapat kerja itu terbuka untuk umum. Jadi saya sarankan Abang tinggal datang saja ke tempat kita nanti, fraksi Partai Nasdem lantai 5, minta ini jadwal bamus mana terkait komisi A, kapan komisi. Jadi masyarakat jangan cuma, loh kenapa nggak disampaikan? Cari dong, jemput. Nggak sempat kita melakukan itu. Ya, sekarang ada teknologi kalau menurut saya di rapat di rekamannya upload YouTube. Ya itu seperti yang dilakukan saya datang ke sini. Aneh. Kenapa urusan kota tua baru dibicarakan ketika Ahok mau diangket, tapi istrinya terlibat dalam urusan kota tua. Tapi sebelumnya nggak pernah, nggak dibicarakan urusan kota tua, nasibnya bagaimana. Tapi setelah ada Bu Pero ke kota tua, ada kaitan dengan angket, dicari-carilah jalur ke sana. Ini yang saya bilang. Etikanya ini di mana kurang. Jadi menurut saya harusnya komunikasi yang penting mengenai etika-etika publik yang harus dijaga bersama itu yang dikedepankan, sehingga komunikasinya ini mencerdaskan masyarakat juga, dan masyarakat jadi ikut terlibat dalam persoalan menjaga barang-barang dan mengawal barang-barang etika publik. Tentunya juga ini semua demi kepentingan masyarakat, tetapi bagaimana antara legislatif dan eksekutif mereka bisa berhubungan dengan harmonis secara komunikasi, kita akan cari jawabannya setelah jeda berikut ini. Pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Pagi. Ya, kita sudah sampai di segmen akhir pemirsa, dan kita akan langsung menanyakan sebenarnya seperti apa kira-kira kalau memang menurut tadi Mas Hamdi mengatakan sebenarnya apa yang dilakukan Ahok ini sudah benar gitu, meskipun dengan cara yang mungkin dalam etika politiknya masih dikatakan bagi beberapa orang kurang baik seperti itu. Tetapi kita inginkan ini semua kan untuk masyarakat, kembali ke masyarakat, bagaimana program-program Ahok juga bisa berjalan dan semuanya juga untuk kepentingan masyarakat. Apa yang seharusnya dilakukan Ahok sendiri? Apakah memang perlukah untuk Ahok mengubah gaya berbicara, gaya komunikasinya, atau cukup dipertahankan tetapi juga harus ada komunikasi yang sehat juga dengan DPRD? Seperti apa, Mas Hamdi? Iya, kalau saya mengatakan tadi, kalau memang style Ahok itu tidak bisa berubah, ya kan dia bisa memakai untuk pendekatan dengan Pak Jarod yang lebih kalem gitu ya. Itu satu solusi. Ya. Tapi kalau saya berpikir sekarang bahwa Ahok tidak usah mengubah komitmen dia, ya, pilihan etis dia terhadap keberpihakan dia pada publik. Ya, kalau itu penting buat publik, suarakan gitu ya. Ya, kalau masalah style begitu ya, kita cuma bisa menghimbau kan. Mungkin akan lebih efektif Pak Ahok kalau Bapak sedikit lebih kalem gitu ya. Tapi maksudnya sampai gitu ya. Ya, tapi kalau itu tidak bisa juga diubah begitu karena itu sudah menyangkut style dia selama ini. Mengubah karakter tidak mudah ya? Tidak mudah gitu loh. Karena itu kan sudah terbentuk sekian tahun yang lama gitu. Sudah menjadi trait gitu, menjadi tabiat dia begitu kan. Ya, tapi kita maklumi saja. Kalau melihat seperti ini, kita optimis tidak Ahok bisa ada di jabatannya hingga nanti di akhir masa jabatannya, Mas Hamdi? Sekarang psikologi masa itu, psikologi publik itu rindu ya dengan pemimpin yang berpihak pada publik. Sepanjang Ahok itu ya kerja buat publik, ya jelas konkret begitu ya, dia akan didukung oleh publik gitu. Baik. Jadi ini politik deliberasi yang lebih besar dari publik sekarang. Ini eranya era baru gitu. Politik sudah diperluas, tidak hanya menjadi urusan pergumulan para elit gitu. Politik sudah menjadi urusan publik secara keseluruhan. Masyarakat juga. Iya, jadi jangan nafikan kekuatan publik. Mas Bestari, bagaimana Mas Bestari? Mungkin ada masukan juga untuk Pak Ahok atau cukup dengan stylenya seperti sekarang? Jadi saya kemarin itu ada nonton TV, ada satu kemajuan dari gaya bicara maupun isi daripada yang disampaikan Pak Gubernur ini membuat saya tersenyum. Dia mengatakan ya di DPRD itu ada juga kawan-kawan DPRD yang baik-baik kok, hanya segelintir katanya. Nah, ini sudah mengobati dan sakit saya hati senyum, itu ya. Dan saya kirim tanda
jempol lewat BBM lah, gitu. Artinya sudah ada perubahan dalam diri Ahok. Kalau ini bisa di-maintain oleh gubernur atau Ahok ini terus-menerus, saya yakinlah apa yang disampaikan Bung Rizal tadi akan jadi presiden. Perlu nggak ada yang perlu dibaiki juga dalam komunikasi dari DPRD sendiri? Apa melihat ada yang salah tidak? Atau merasa sudah DPRD sudah cukup benar gaya komunikasinya dengan Ahok? Saya tidak mengatakan benar atau tidak bisa menjudge itu. Apakah benar itu kan nanti penilaiannya subjektif ya. Itu gubernur lagi yang menilai. Oke. Gitu. Tapi yang saya lihat kan ditanya ke saya melihat ada satu kemajuan cara berkomunikasi dari Ahok. Dari Ahok. Dan ini kalau dia maintain, bisa lah jadi. Kalau dari DPRD sendiri tidak yang perlu diperbaiki supaya komunikasi keduanya jadi lebih sehat. Ya, DPRD berjalan di atas undang-undang saja saya rasa, bahwa dikatakan harus membahas maka kita membahas, dikatakan harus persetujuan DPRD maka kita memberikan persetujuan lewat sesuai pembahasan. Jadi ini normatif saja gitu. Baik. Sisanya ya itu oknum ya mungkin. Oke, Mas Rizal, mungkin apakah ada masukan untuk Pak Ahok atau memang sudah cukup Pak Ahok dengan gayanya yang sekarang meskipun tidak disukai misalnya beberapa orang? Saya tidak persoalan sama sekali dengan gaya selama dia menjunjung etika publik. Sekali lagi saya bilang, ukuran yang terpenting dari seorang gubernur bukan bacotnya atau bukan congornya, bahasa orang Betawinya ya, tapi kerjanya, karyanya. Bang Ali itu menurut saya kasar ya, kasar sekali, galak sekali begitu ya. Tapi dia berkarya dengan sangat jelas dan sampai sekarang menjadi mistar ukuran siapapun untuk Pak Ahok yang sendiri, jadi gubernur. Nah karena itu saya bilang ukuran Pak Ahok, oke, dia nih galak dalam urusan RAPBD. Tapi menurut saya kita akan uji kegalakannya, segalak apa dia menjaga etika publik dalam persoalan-persoalan yang lain. Soal banjir, di mana komitmennya kalau pemerintah nasional dalam RAPBN-nya itu cuma 0,8%. Padahal berita banjir gila-gilaan setiap tahun. Bukan keberpihakannya tidak ada. Lalu bagaimana Pak Ahok itu ngasih dana cuma 5,5 triliun untuk banjir di Jakarta, atau mengecilkan diskusi soal banjir yang kita diskusi waktu musim hujan doang ke persoalan yang sangat kecil, yaitu persoalan pompa air yang tidak dialiri listrik. Nah ini banyak soal kenapa sekarang dia setuju 6 ruas tol, dulu tidak setuju. Kenapa dulu pro transportasi publik, sekarang tiba-tiba ngomong boleh kalau punya duit gocap bayar masuk jalur Transjakarta. Ini yang menurut saya jaga etika publiknya yang penting itu loh. Bacot mau kayak apa bukan urusan. Tapi artinya apa yang dilakukan Ahok ini belum terlihat jelas. Bukan belum terlihat jelas, menurut saya etika publiknya belum begitu kuat kelihatan. Masih waktu masa kampanye setuju penguatan, perbaikan transportasi publik, menolak 6 ruas tol. Sekarang dia bilang hanya Tuhan yang bisa menghentikan 6 ruas tol. Gila menurut saya. Oke, kita akan lihat, kita akan tunggu apakah bacotnya yang tadi dikatakan seperti Mas Rizal, Ahok ini juga akan sejalan dengan apa program-program yang akan dilakukan kepada masyarakat dan juga akan mensejahterakan masyarakat. Dan terima kasih Mas J. Rizal, Mas Bestari Barus dan juga Mas Hamdi Muluk atas kehadirannya dalam Bincang Pagi kali ini.